Istilah strategi sering digunakan dalam berbagai konteks dengan makna yang berbeda-beda. Dalam konteks pembelajaran, strategi dapat dipahami sebagai suatu proses general, tindakan guru dan peserta didik dalam perwujudan aktivitas pembelajaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi kedua tahun 1989, strategi adalah ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa-bangsa untuk melaksanakan kebijakan tertentu dalam perang dan damai. Sedangkan belajar dapat diartikan sebagai suatu proses kompleks yang terjadi pada semua individu dan berlangsung seumur hidup, yang dapat memperkuat dan memperkokoh kelakuan melalui pengalaman yang diperolehnya. Dengan demikian, belajar dapat dipahami sebagai perubahan yang terjadi pada diri peserta didik sebagai hasil dari pengalaman belajarnya baik di sekolah maupun di luar sekolah. Arti belajar adalah suatu proses perubahan kepribadian seseorang di mana perubahan tersebut dalam bentuk peningkatan kualitas perilaku seperti peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan daya pikir, pemahaman, sikap, dan berbagai kemampuan lainnya. Belajar merupakan sesuatu yang berproses dan merupakan unsur yang fundamental dalam masing-masing tingkatan pendidikan. Nah, dari pengertian strategi dan belajar tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa strategi pembelajaran dapat dimaknai sebagai rencana dalam melakukan kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan pendidik bersama pelajar agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai secara efektif dan efisien. Strategi pembelajaran ini adalah salah satu elemen yang sangat berarti bagi seorang guru untuk dipahami, dihayati, dan dilaksanakan. Strategi belajar mengulang atau strategi mengulang digunakan untuk menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan awal. Strategi mengulang terbagi menjadi dua, yaitu strategi mengulang sederhana dengan mengulang membaca sebuah materi dan strategi mengulang kompleks dengan cara menggarisbawahi atau membuat catatan pinggir. Menurut Ika dan Utami tahun 2017, strategi mengulang terdiri dari atas dua unsur, yaitu strategi mengulang sederhana dan strategi mengulang kompleks. Strategi mengulang sederhana bertujuan untuk membaca ulang materi dan menghafal informasi yang telah didapat sebelumnya. Menurut Iskandar Wasi tahun 2011, halaman 11. Sedangkan mengulang kompleks berkaitan dengan penyerapan bahan ajar dengan membuat ringkasan atau menulis kembali informasi. Strategi mengulang sederhana dilakukan hanya dengan membaca materi yang dipelajari secara berulang dengan menggunakan volume yang keras. Namun pada kenyataannya, siswa tidak bisa mengingat pelajaran hanya dengan membacanya secara berulang. Sehingga memerlukan strategi mengulang kompleks pertama dengan cara membuat atau memberikan garis bawah pada materi yang dianggap lebih penting karena itu akan membantu siswa lebih mudah mengingat dan menghafal sebuah informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Kedua, dengan memberikan catatan pinggir yang sifatnya kompleks melengkapi cara yang membuat siswa tersebut lebih mudah mengulang pelajaran tersebut atau lebih mudah mengingatnya. Strategi elaborasi merupakan proses menghubungkan pengetahuan siswa yang sebelumnya dengan informasi yang baru mereka dapatkan dari sebuah pembelajaran, sehingga informasi yang didapatkan diproses pada tingkat yang lebih dalam, serta lebih bermakna. Strategi elaborasi memungkinkan untuk memindahkan informasi baru dari short memory ke long term memory dengan cara menghubungkan informasi baru dengan apa yang sudah diketahui. Strategi elaborasi merupakan proses pembuatan catatan analogi dan PQ4R, yaitu preview atau membaca selintas, yang kedua question menanya, dan 4R read, reflect, reshit, review atau membaca berefleksi, menanyakan pada diri, dan mengulang keseluruhan. Strategi elaborasi untuk membantu pemindahan informasi yang baru yang bersifat jangka pendek ke informasi jangka panjang dengan menggabungkan informasi yang sudah ada adalah proses penambahan rincian sehingga informasi yang lebih bermakna dan memuat belajar lebih mudah. Strategi elaborasi yang sering digunakan ada 3, yaitu 1. Pembuatan catatan atau note-taking. Note-taking membantu siswa dalam mempelajari informasi ini dengan secara singkat dan padat. Menyimpan informasi ini untuk ulang dan dihafal kelak. Yang kedua, analogi. Analogi adalah perbandingan yang dibuat untuk menunjukkan kesamaan antara ciri-ciri sesuatu benda atau ide-ide. Selain itu, seluruh ciri berbeda seperti jantung dan pompa. Yang ketiga adalah metode PQR.
digunakan untuk membantu siswa mengingat apa yang mereka baca. Strategi organisasi. Strategi organisasi adalah suatu cara meningkatkan kemampuan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, menumbuhkan pola pikir baru yang lebih ekspansif, serta mengembangkan aspirasi secara lebih bebas, di mana belajar ini mengembangkan belajar bersama-sama atau belajar melalui berbagai sumber dengan menunjukkan komitmen untuk belajar dan terus melakukan perbaikan. Berikut ada beberapa strategi organisasi, yaitu 1. Opening atau pembuatan kerangka. Pembuatan kerangka menyajikan poin-poin utama dari suatu materi dan format yang tersusun hierarkis. 2. Mapping atau pemetaan. Pemetaan disebut juga peta konsep, yaitu merupakan pendiagraman ide-ide utama, hubungan antara ide-ide utama ide. 3. Mnemonik. Mnemonik adalah alat membantu kita mengingat fakta-fakta tertentu atau sejumlah besar informasi. Metakognitif adalah thinking about thinking, berpikir tentang berpikir, atau learn how to learn, belajar bagaimana belajar. Kemampuan metakognitif merupakan kemampuan siswa dalam mengontrol kemampuan kognitif. Metakognitif menekankan untuk melakukan kegiatan perencanaan, memantau, serta mengevaluasi terhadap perencanaan masalah. Siswa dapat menggunakan strategi metakognitif dalam pembelajaran meliputi 3 tahap berikut. Yang pertama, merancang apa yang hendak dipelajari. Kedua, memantau perkembangan diri dalam belajar. Ketiga, menilai apa yang dipelajari. Strategi metakognitif dapat digunakan untuk setiap pembelajaran di bidang studi apapun. Contoh keterampilan metakognitif. Konsentrasi dianggap sebagai keterampilan kognitif, karena Anda harus bisa fokus pada tugas Anda saat ini. Namun konsentrasi juga penting untuk mengevaluasi kemampuan Anda dalam mempelajari dan menyimpan informasi.